Nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu. Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Senang bertemu kembali dengan saudara. Hari-hari ini kita sedang memperingati momen yang luar biasa, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Saudara, namun dalam kesempatan kali ini saya tidak ingin menjelaskan bagaimana Yesus mati dan bangkit di hari ketiga. Sebab sesungguhnya kalau kita bicara Paskah, bukan sekedar bicara tentang kebangkitan Kristus yang memberi kita kemenangan. Namun Paskah juga bicara sesungguhnya tentang perubahan hidup yang terjadi di dalam diri saya dan saudara. Hal yang perlu kita renungkan sejenak sesungguhnya adalah apakah peringatan Paskah yang kita mungkin sudah alami sejak tahun lalu lah bilang sampai hari ini, adakah yang terjadi? Adakah perubahan yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara? Adakah perubahan rohani yang terjadi di dalam diri saya dan saudara? Itu yang terpenting. Tuhan ingin kita alami momen Paskah ini ketika kita juga alami perubahan hidup secara rohani bersama dengan Tuhan. Dalam momen Paskah ini, saya rindu ingin membagikan satu renungan bagaimana dalam kondisi yang seperti saat ini, ternyata Paskah itu sungguh memberikan kepada kita sukacita. Saudara, saya akan bacakan satu ayat buat saudara semua. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dikatakan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki unta. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kondisi keadaan yang dialami dalam ayat yang tadi kita baca adalah keadaan yang sangat susah, keadaan yang sangat sulit. Namun lihat baik-baik, Habakuk tetap mengambil keputusan untuk dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Habakuk mengambil satu keputusan untuk tetap bersuka cita. Saudara kasih Tuhan, bahkan ada satu ayat nanti kita akan baca, diceritakan bagaimana para rasul juga mereka mengalami sesuatu keadaan yang sangat sulit dan susah. Mereka ada di dalam penjara, tapi penjara tidak bisa menahan sukacita Tuhan yang mereka bisa alami. Penjara tidak bisa menghentikan mereka untuk mereka bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan penjara tidak bisa menahan mereka untuk mereka tetap berdoa. Fisiknya saudara boleh dipenjara, tapi hati dan semangat mereka tidak bisa dipenjara. Saya mau sampaikan saat ini, ketika kondisimu hari-hari ini ada di rumah, tapi itu tidak akan mampu menahan saudara sesungguhnya untuk kita bisa tetap bersukacita. Bahkan saudara, kelak kita akan keluar menjadi pribadi yang firman Tuhan sudah jamin buat kita, lebih dari pemenang. Ada banyak orang hari-hari ini sedang membangun imunitasnya agar tetap sehat dan kuat. Saya dan saudara sedang bangun itu agar kita bisa sehat, agar kita bisa kuat, supaya kekuatan tubuh kita dapat melawan virus dan tahu tekanan yang datang dari luar. Hal yang sama, tekanan, masalah, dan persoalan yang datang dari luar dapat kita kalahkan sesungguhnya dengan yang namanya sukacita. Itu imun yang ada di dalam diri saya dan saudara. Karena sukacita itu adalah kekuatan yang datang dari dalam diri saya dan saudara. Satu ayat yang kita ingin baca, yang tadi sudah kita singgung, Kisah Para Rasul 16 ayat 23-26. Dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara
Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Oh, mereka dijaga sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh, saudara. Mereka ada di dalam penjara. Kalau saya dan saudara, mungkin hari ini kita masih mengalami karantina wilayah. Kita ada di dalam rumah, tapi banyak hal yang masih bisa kita kerjakan. Minimal kita masih bisa pesan makanan. Minimal kita masih bisa menikmati banyak hal yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Saya akan bacakan ayat berikutnya. Dikatakan sesuai dengan perintah itu, kepala penjara katanya memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Luar biasa tekanan yang mereka alami. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, lihat baik-baik. Mereka tidak ada yang bersungguh-sungguh. Mereka bahkan tidak menyalahkan satu dengan yang lain akan peristiwa yang mereka alami. Tapi firman Tuhan katakan mereka menaikkan pujian, menaikkan penyembahan mereka, menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Sehingga lihat apa yang terjadi. Kuasa Tuhan bekerja. Semua pintu terbuka. Belenggu-belenggu terlepas. Ada satu tayangan video yang saya ingin bagikan buat saudara semua. Saudara mungkin sudah pernah lihat video ini. Beberapa minggu yang lalu sudah menjadi tayangan yang semua orang bisa nikmati. Ini terjadi di suatu negara. Bagaimana ketika negara itu harus alami di lockdown. Mereka ada di lockdown. Seluruh mereka berada di apartemen itu. Dan seluruh mereka bersama-sama mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari saudara, kita saksikan tayangan singkat ini. Haleluya. Saya sangat diberkati dengan pujian yang mereka naikkan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara percayalah, Yesus hidup dan memberi kita hari esok. Saudara, hari ini, hari-hari ini, apa yang masih membelenggu hidupmu? Ketakutankah? Kekhawatirankah? Memang hari-hari ini usaha dan pekerjaan kita sedang ditutup. Mungkin kita sempat berpikir minggu depan atau bulan depan kami mau makan apa? Saudara, tekanan dan persoalan hari-hari ini bisa saja masih menekan saya dan saudara, sehingga kita sepertinya menjadi sulit untuk bisa fokus sama Tuhan. Bahkan kita menjadi sulit untuk bisa tetap bersukacita. Percayalah, jika dalam keadaan seperti ini, namun saya dan saudara masih terus bisa tetap bersukacita dan memuji Tuhan, maka saya dan saudara akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita.
kita akan lihat kemenangan yang besar terjadi atas hidup kita. Ambil keputusan hari ini, saudara. Katakan bersama dengan saya tidak mau sedih. Saya mau sukacita. Saya tidak mau sedih. Saya mau tetap bersukacita. Satu ayat terakhir buat kita semua. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, tetaplah semangat, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus itu pasti menolong kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.